teman sekalian, dalam Islam sebenarnya konsep sebenarnya kalau kita bicara tentang kesehatan bermula dari apa? Bermula dari ini. Anda bisa pergi ke gym, minum air yang sehat, minum vitamin, makan vitamin, but if you don't deal with things going on your heart and head, you are still going to be unhealthy. Kalau Anda bisa pergi ke gym, Anda bisa minum kayak begini, tapi kalau seandainya you do not take care what's going on your heart, maka semua nothing. Itu sebabnya, ini sebenarnya bahasa hadis. Ya, bahasa hadis yang Nabi katakan apa? Ala wa innal fil jasad mudghah iza shola jasad kullu wa iza fasada jasad kullu. Kata Nabi SAW apa? Dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Kalau daging itu baik, balas semua. Kalau daging itu rusak, rusaklah semua. Ketahuilah daging itu adalah kolbu. Maka kata kuncinya dalam Islam, teman-teman sekalian, kata kunci dalam Islam, sehatnya tubuh seseorang itu bermula dari kolbu. Anda tidak akan bisa makan yang sehat kalau Anda lagi sedih. Sebut lagi kehilangan motor. Oke? Lagi kehilangan motor, dikasihlah katakanlah salad, ya, buah, sayur, susu kambing, alpukat. Nggak bisa kita makan. Kenapa? Karena ininya. You have 3 brains. Jadi orang-orang barat itu mengatakan Anda tuh punya 3 otak. Otak pertama di mana? Di sini. Otak kedua di sini. Otak ketiga di sini. Dia nyebutnya heart. Ya. Pengendalinya siapa? Ini. Ini dikendalikan dari apa? Dari apa yang dilihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan tiap hari. Maka spiritualitas seseorang itu bergantung dari apa yang dia lihat, yang dia dengar, dia rasakan. Dan akan keluarlah itu semua dari apa? Dari lisannya dia. Jadi kalau kita mau ketahuin isi pikiran kita itu apa? Baik. Contohnya gampang sekali. Kalau seandainya teman-teman sekalian motor Anda tersenggol sama orang dan maaf tiba-tiba muncul makian, ada yang nggak beres ini. Semua bermula dari sini. Dan bagaimana kita bisa, kalau kita lihat sekarang, penyakit yang ada saat ini bos sekalian, itu mulainya dari mana? Dari situ semua. Baik, kita lihat di lampu merah. Lampu merah itu lampu merah berhenti. Kalau lampu hijau orang pasti jalan. Baru saja hijau, tintin. Penyakit nggak? Penyakit itu. Maka di luar negeri, coba lihat, adakah orang klakson-klaksonan? Tak ada. Jarang. Coba lihat di Singapura, di Malaysia, Amerika apalagi. Klakson tuh buat panggil teman. Kalau lagi mau panggil tintin di lantai atasnya, itu fungsi klakson. Fungsi klakson dijadikan sebagai ajang ekspresi perasaan. Sehingga di sini kita belajar, oh ternyata kolbu itu ada penyakit. Penyakit kolbu ada berapa? Secara umum ada 2. Yang pertama apa? Syubhat sama syahwat. Ya. Ini kuncinya. Kalau kita memahami teman sekalian, maka nanti Anda akan dapatkan rahasia-rahasia dari Nabi SAW. Kenapa Rasulullah itu begini. Kita akan belajar nanti. Ya. Jadi subhanallah, penyakit kolbu tadi 2. Yang pertama syubhat, yang kedua syahwat. Apa hubungan sama orang kena kolesterol? Baik, saya tanya. Orang yang kena kolesterol kira-kira ya banyak makan atau sedikit makan? Syubhat atau syahwat? Syahwat. Orang kena stroke, kira-kira banyak makan? Banyak. Orang yang maaf kadang-kadang, bukan kadang-kadang, yang kena masalah kejiwaan. Banyak dengan gara-gara apa? Gara-gara pikirannya, kolbunya, perasaannya negatif terus. Ya. Kalau kita udah mulai menjaga itu teman sekalian, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jadi hati kita itu adalah sosok yang dia menjadi pengendali semuanya kata Rasulullah. Dia menjadi raja dari semuanya. Ya, kalau dia benar, maka apa yang terjadi? Seseorang itu bisa memutuskan, ya, karena dia pengendalinya. Yang dia makan, yang dia minum, yang dia kerjakan benar nggak, baik nggak? Ya, kalau dia melanggar, maka itulah namanya dosa. Apa itu dosa? Nabi SAW katakan dosa itu sesuatu yang membuat engkau cemas, was-was. Itu dosa. Kalau dia seandainya terus-menerus dilakukan seperti ini, bos, karena maka apa yang terjadi? Yang terjadi lama-lama hatinya, kolbunya tak bisa lagi digunakan sebagai filter. Ini yang Allah katakan dalam surat Al-Hajj, "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha wa azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu lati fis sudur," kata Allah. Allah bilang apa? Dan tidakkah kau berjalan di atas muka bumi, kata Allah.
Bukankah kau punya telinga dengan itu kau mendengar? Bukankah kau punya hati dengan itu kau merasa? Kata Allah, bukan matamu yang buta, tapi hatinya yang buta. Dan Allah SWT memberikan tanda-tanda ini kepada kita untuk apa? Untuk kita mengenal dia. Semakin kita mengenal dia, Bapak sekalian, maka apa? Kolbunya akan hidup. Sebutnya kan kolbun salim. Dan tanda-tanda itu di mana? Banyak bertebaran di atas buminya Allah. Ya. Kalau kita benar-benar memahami ini Bapak sekalian, maka sebenarnya semua penyakit fisik dimulai dari masalah atau penyakit kolbu. Semua penyakit fisik akan bermula dari penyakit kolbu. Ya. Itu kata kuncinya dulu.